Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun Anda berada. Di sini masih pada sepeda motor Kawasaki ZX. Dan di sini ya teman-teman semua, saya membuat video ini adalah tentang kelistrikan. Marilah kita belajar sama-sama untuk memahami jalur kelistrikan pada sepeda motor Kawasaki ZX. Karena kelistrikan itu sangat penting sekali ya teman-teman semua. Apabila teman-teman semua mengalami kendala, yaitu di bagian kelistrikan sepeda motor kita pada Kawasaki ZX, agar kita bisa menangani sendiri ya. Yang penting pertama ya, kita tahu jalurnya. Kedua, kita tahu warna kabelnya ya. Ketiga, kita tahu tujuannya kabel ini menuju kemana dan gimana pusat dan letak kabelnya gitu ya. Kalau kita sudah memahami ini semua, pasti kita akan mudah untuk menangani tentang kelistrikan pada sepeda motor kita. Yang pertama yang wajib kita pahami ya teman-teman semua, biar tahu dan jelasnya tentang motor Kawasaki ZX yang menggunakan CDI DC ya. Di kelistrikan ini, pertama, warna kuning adalah jalur dari sepul, warna putih jalur dari sepul juga ya. Kalau di motor DC itu berbeda lagi, yaitu lilitan sepul ya, itu berbeda dengan yang AC. Karena pada motor DC itu lilitannya lebih banyak daripada yang AC gitu ya. Makanya di motor DC itu harus lebih besar mengeluarkan api untuk membagikan kelistrikannya menuju ke jalur-jalur, keseluruhan jalur-jalur yang menuju semua yang ada di pasang sepeda motor ini, yaitu pada rating, bel, double starter, netral, kontrol bensin, dan CDI juga lain-lain gitu ya. Itu semua menggunakan sepul ya, yaitu sepul DC, bukan sepul AC. Berbeda lagi yang menggunakan sepul AC. Oke, kita langsung saja ya. Kabel yang kuning ini adalah menuju ke regulator sini. Nah, pertama disambungkan ke regulator sini. Ini ada setrumnya ya, dimasukkan ke regulator sini gunanya untuk menghambat lampu besar supaya hidupnya lampu normal, tidak cepat mati atau cepat putus ya. Tetapi ada kalanya di sini kemudian dibantu oleh ground, yaitu agak kuning ya. Ini agak kuning. Nih, kabelnya agak kuning. Ini strip hitam adalah ground. Kalau ground ini tidak dipasang, biasanya lampunya sangat terang. Tetapi kalau regulatornya ini normal ya, bagus, lampu tidak akan putus. Tetapi biasanya lama kelamaan biasanya itu cepat mengalami kerusakan di bagian regulator yang menuju ke lampu besar gitu, kalau masanya ini tidak dipasang groundnya. Tetapi kalau lampu besar mengalami redup ya, tidak bisa terang, sangat redup sekali, biasanya
regulator ini sudah tidak normal, tapi ada jalan lain, ground ini diputus ya, diputus, biasanya langsung normal kembali lampunya langsung terang ya, tetapi tidak jangka lama ya, tidak jangka lama biasanya akan mengalami kerusakan pada regulatornya gitu ya. Maka jangka lamanya biasanya tetap penggantian regulator gitu. Itu cuma untuk memending kerusakan pada regulator ini, tetapi dipisahkan dengan regulator ini biar lampu bisa terang kembali bila mengalami lampu redup tuh. Dan kemudian kabel yang putih ini ya, sebelum ya, lanjut di kabel kuning dulu. Kabel kuning ini setelah masuk ke regulator sini ya, kemudian di tengah-tengah sini, biasanya sambungannya di tengah-tengah sini masuk ke sekakel sini, masuk ke sekakel sini ya, lampu besar. Kemudian masuk ke sekakel sini. Ini adalah kabel kuning. Nah, ini jalur sekakel ya. Masuk ke sekakel sini. Ini sekakel lampu besarnya. Setelah masuk ke sekakel sini, ini dibagi dua kabel. Ada dua kabel. Ada di sini ada beberapa kabel ya. Ada dua. Di sini ada dua kabel. Yang satu ini menuju ke lampu belakang. Ini ke lampu belakang. Dan yang merah ini strip hitam masuk ke arah dim ini. Nah, sebelum lampu dihidupkan lewat sekakel ini ya, sekakel dihidupkan ini fungsinya cekrek, kemudian langsung nyambung ke sini. Nah, ke sini. Setelah menyambung ke sini, kemudian menghidupkan lampu besar. Ini jalurnya. Nah, di sini merah strip hitam dan kabel merah strip apa ini? Strip kuning. Merah strip kuning. Ini menuju ke lampu besar sini. Ya, ke lampu besar sini. Langsung biak gitu. Dan yang satu ground, biasanya ini yang satu ground, ini adalah ground atau apa ya ini, oh bukan ground ini ya, yang satu ini adalah menuju, biasanya ini menuju ke lampu belakang, ini itu yang kabelnya kuning strip biru, biasanya ke belakang gitu. Makanya bila mengalami lampu mati atau lampunya mati total, cek dulu di bagian regulator sini, spoolnya sini. Kalau hidup semua, di sini juga hidup ya, kabel kuning ini menuju ke regulator, tapi tidak bisa hidup, cek dulu di sekakel ini, kabel kuning ini cek, ini dicabut, cek dulu ya, dites apakah keluar strum atau tidak gitu. Caranya gitu. Ini adalah jalur fungsi untuk menuju ke sekakel. Untuk menuju ke sekakel, menuju ke lampu besar, harus dipahami ya, itu caranya. Kalau teman-teman semua menangani lampu mati besar, cobalah praktek seperti ini, turut satu persatu jalurnya, nanti akan mudah menemukan penyakitnya gitu ya. Sambil mesin dihidupkan, nanti tes satu persatu setrumnya, cabut ya, harus tahu warnanya. Dari bawah kan kuning ya, ini kuning, ini adalah jalur dari spool masuk ke sini gitu. Kemudian disambungkan oleh kabel merah ini menuju ke lampu besar, tapi lewat dim ini
gitu ya teman-teman. Kukira ini sudah jelas, dan sekarang lanjut lagi ke jalur kiprok. Kemudian lanjut ke kabel putih. Kabel putih ini adalah membawa setrum dari spool ya. Kemudian dimasukkan regulator sini, harus membawa setrum. Setelah masuk ke regulator membawa setrum, kemudian mengeluarkan kabel warna merah strip putih. Kabel merah strip putih ini menuju ke kunci kontak dan menuju ke pengisian daya baterai, menuju ke sini nih ya. Kok masuknya ke baterai atau ke aki kok besar? Ya, memang besar. Gunanya untuk menguatkan setrum yang masuk ke sini, gunanya untuk menghidupkan double starter, tapi lewat relay sini nanti ya saya jelaskan. Ini nyambungnya di sini, di lewat relay ini ya teman-teman. Nah ini, nah ini adalah kabel yang dari regulator tadi, masuknya lewat sini. Nah ini gunanya dibesarin untuk menyambung ke aki, gunanya untuk menghidupkan dinamo. Ini adalah terus menyambung di sini lewat skakel ya, disambungkan ini. Nah menuju ke dinamo besar. Tetapi ini yang bagian regulator dilewatkan sini. Makanya kalau akinya mati, bila mesin hidup, kadang-kadang tombol starter dipencet biasanya krek gitu, krek gitu, karena ada setrum yang masuk ke sini gitu ya teman-teman semua. Bila mengalami kerusakan, pengisiannya mati, sedangkan dari regulator tadi normal, kabel ini normal, tetapi masuk ke aki tidak ada setrum, biasanya putus di sini, ya teman-teman gitu. Dan di sini kemudian pada relay. Nah, pada relay ini ada dua kabel, yang satu coklat. Kenapa coklat? Ini adalah kabel menuju ke aki. Nah gitu, kita langsung saja. Ini menuju ke kunci kontak coklat ini ya. Kita lanjut. Setelah masuk ke sini ya, kabel yang dari regulator dari kiprok tadi masuk ke sini untuk digandengkan kabel besar ini untuk mengisi daya baterai. Kalau tidak dibesarin, makanya setrum dari aki kan besar ya. Biasanya kalau diganti kecil, dan untuk menghidupkan dinamo ini biasanya tidak kuat. Kalau kuat biasanya terbakar, makanya dibesarin kabelnya ya. Dan kemudian setelah masuk ke sini ya, menuju ke baterai di tengah-tengah sini ya, di tengah-tengah sini ya. Nih biasanya di sini, tengah-tengah sini biasanya. Itu disambung menuju ke kunci kontak sini, menuju ke kunci kontak. Nah menuju ke kunci kontak ini ya, menuju ke kunci kontak. Kontaknya ini sudah diganti ya, kabelnya ini sudah diganti. Nah ini ya teman-teman, ke kunci kontak ini warnanya putih, warnanya ini putih. Ini ya teman-teman, ini sudah, ini kabelnya. Kalau menuju ke kunci kontak, ini yang sambungannya mana ya tadi, kurang jelas ini. Nah ini menuju ke kunci kontak adalah sambungan dari kabel ini. Nah, kabel putih ini. Nah, kabel putih yang dari regulator tadi ya, kabel putih ini. Ingat ya, kabel putih ini. Kabel putih ini kok beda tadi merah strip putih ya. Ya. Merah strip putih dari regulator tadi, kok merah strip putih, kok sambungannya kok langsung putih ya. Ini yang merah strip putih dibesarin naik ke regulator, dan diganti yang putih ini yang disambungkan dari sini. Biasanya nyambungnya di tengah-tengah sini
yang dari regulator tadi, yang dari ini ya, yang dari regulator tadi di sini, yang dari sini. Ini membawa setrum lewat aki juga. Kalau akinya mati masih ada setrum lewat ini, lewat regulator ini, tapi mesin hidup. Kemudian setelah ini naik ke atas ke kunci kontak ini. Ke kunci kontak kalau di sepeda motor DC adalah 2 kabel. Setelah masuk ke kunci kontak sini ada mengeluarkan 2 kabel. Yang satu coklat. Ini. Ingat-ingat ya, yang satu coklat. Ini adalah membawa setrum bila kunci kontak ini dikontak cekrek. Ya. Nah, bila dikontak cekrek, ini langsung nyambung ke kabel coklat ini. Dan setelah kabel coklat ini menyambung, ini dibagi menjadi beberapa bagian, ya. Itu. Ada yang sampai di relay sini, ini. Ini coklat, ini harus membawa setrum. Makanya kalau kok double starternya mati tidak bunyi cetek-cetek, cobalah ini dicabut, cek setrumnya ada tidak. Itu. Ini coklat. Ya, ini adalah ada setrumnya bila kontak dihidupkan. Ya, tapi tidak dihidupkan tidak ada setrum. Langsung nyambung lewat kabel ini. Dan kemudian kabel coklat dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini semua. Kalau teman-teman semua menjumpai kabel coklat ini, semua ini adalah kabel setrum ya, yang dari aki. Kabel setrum yang dari aki semua. Ini adalah ada setrumnya semua. Gunanya untuk menghidupkan netral persneling 1 2 3 4 5 6 45 ya. Di sini ada berapa? Ada 6 ya. 6 netral. 6 netral ya, kalau tidak salah. Oh enggak, ada 5 netral dan 1 rating ya. Ini semua ada setrumnya semua. Kalau mengalami rating ini mengalami ada salah satu, ada yang mati total semua, cek dulu di bagian ini ada setrum tidak, itu ya. Kalau ada setrum ini normal, berarti ini dicabut satu persatu, tes ya. Kalau ini sudah ada setrum copnya, kok mengasih mati, angkanya ini mati, 1 2 3 nya ini mati, sedangkan ini ada setrum yang coklat, cabut satu persatu kabel ini, kemudian kelupas sedikit, tempelin kabel ya, tempelin kabel lalu tempelkan ke bodi masa, ke mesin ya, ke mesin. Nah, ke mesin biasanya kalau sudah ditempelin kabel yang warnanya apa, doksin ini atau warnanya ini ya, mana salah satu yang mati, tempelkan ke mesin sambil dikelupas, biasanya hidup. Kalau hidup berarti yang menuju ke mesin ini ya, yang menuju ke mesin ini ya, nih netralnya, ini jurusan masuk ke mesin. Ini biasanya di dalam sini ada kerusakan. Kalau tidak ada kerusakan ya kabel-kabelnya sini tidak ada yang putus gitu ya teman-teman. Semua harus wajib diketahui. Yang penting kalau kita menangani sepeda motor atau mencari jalur kelistrikan, yang penting tahu warna kabelnya dan jalur-jalurnya gitu ya. Yang penting tahu warnanya dan jalur-jalurnya. Kalau di angka netral 1 2 3 ini ya, itu jalurnya di sini teman-teman. Ini jalurnya ya teman-teman, ini kabelnya. Nah, ini semua. Ini masuk ke mesin di sini. Masuk ke mesin ke sini. Lewat mesin ya. Kalau lewat mesin ini ada yang rusak, dalamnya sini pasti tidak akan bisa hidup untuk penggantian angka ya, gitu. Ini menggunakan setrum semua coklat ini yang dari kontak tadi ya, gitu ya teman-teman, harus kita pahami. Dan lanjut dari pengapian juga, di sini ada dari spool ya, juga ada kabel biru strip agak apa ini, agak kuning tapi enggak terlalu kuning ya, ada lirisnya kuning sedikit. Ini adalah pulser
yang menuju ke CDI sini ya. Bila menjumpai kabel pada cop CDI ini, ada kabel warna ini adalah kabel pulser. Dan di cop CDI ini, bila teman-teman menjumpai kabel warna coklat, ini adalah jurusan dari aki. Karena motor ini motor DC menggunakan aki ya, gitu teman-teman semua. Itu. Dan di sini kita lanjut menuju ke regulator lagi. Pada umumnya regulator ini sudah menggunakan Fukuyama atau sudah menggunakan tidak tidak original ya. Dan perlu kita waspadai kalau kita menggunakan yang tidak original ya, kita harus perhatikan ya, kita harus memperhatikan sepeda motor kita, yaitu yang menuju ke pengapian atau menuju ke CDI. Biasanya kalau tidak ada akinya, sedangkan kita menggunakan kiprok metasi, itu nanti itu kebanyakan ya, kadang-kadang itu bisa mengakibatkan kalau tidak ada akinya. Kalau tidak ada akinya itu biasanya kalau kiprok sudah metasi, biasanya mengakibatkan CDI cepat mati kalau tidak dibantu dengan aki ya, gitu. Kalau di motor DC, makanya kita kalau menggunakan kiprok metasi, kita harus menggunakan aki juga, kita harus normalkan akinya, harus normalkan, jangan sampai tidak ya, karena kiprok yang metasi ini itu biasanya tidak kuat untuk menahan setrum 100% untuk menuju ke setrum ke CDI atau ke tempat yang lain, tapi terutama pada di CDI, makanya harus dibantu dengan aki. Tetapi kalau kita menggunakan yang ori ya, yang ori, kiprok yang ori, sedangkan aki kita mati ya, biasanya itu pengaruhnya tidak terlalu bahaya ya, tidak terlalu bahaya itu, karena yang ori itu berbeda kualitasnya gitu ya. Makanya kalau kita menggunakan yang metasi, usahakan aki kita hidup, jangan sampai akinya mati. Eman-eman ya pada CDI nya ya kalau mati, karena harganya sangat mahal gitu. Itulah penjelasan dari saya ya teman-teman. Kita belajar sama-sama kelistrikan untuk memahami. Oke, kukira ini sudah cukup, sudah sangat jelas sekali. Jangan lupa tonton terus di channel Roy Otomotif. Jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.